Selamat datang di podcast Latsar. Aku, Sri Yata Ismail, peserta Latsar, kelompok 2, angkatan 13, unit kerja Universitas Sulawesi Barat. Agenda hari ini akan membahas salah satu nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Yuk kita simak. Teman-teman udah pernah dengar berakhlak belum? Yap, Core Value ASN yang di-launching tahun 2021 berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau World Class Government. Nah, berakhlak ini akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hari ini kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu berorientasi pelayanan. Pelayanan, bukannya dari dulu ASN sudah melayani ya? Lalu, kira-kira apa bedanya nih nilai berorientasi layanan yang dulu dengan yang sekarang? Berbicara tentang layanan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Kita ASN sebagai pemberi layanan, masyarakat atau publik sebagai penerima layanan, dan yang ketiga tentunya kualitas layanan yang kita berikan. Dengan memperhatikan 3 hal ini, berorientasi pelayanan dituntut dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, yaitu melakukan perbaikan yang tiada henti. Nah, yuk kita bahas satu-satu target ini. Pertama, layanan yang dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang artinya standar mutu pelayanan harus berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggannya. Misalnya, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan konsumen. Kebutuhan dan harapan tersebut tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik individu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, konsep mutu dalam konteks ini menuntut sikap responsif dan juga empati dari petugas pemberi layanan kepada pengguna layanannya. Aparatur atau ASN harus menjadi pendengar yang baik atas keluhan masyarakat ataupun harapan masyarakat terhadap layanan yang ingin mereka dapatkan. Dengan demikian, kunci pelayanan kesejahteraan adalah kepuasan para pengguna layanannya. Kedua adalah pelayanan yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Untuk menghasilkan mutu dalam pelayanan publik yang bersifat jasa, sangat membutuhkan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, ASN harus mampu memelihara komunikasi dan interaksi yang baik dengan masyarakat. Dia juga harus bersifat kreatif, proaktif, dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Tidak hanya itu saja, kondisi sosial ekonomi yang terus membaik, masyarakat pun terus-menerus menuntut standar pelayanan yang semakin tinggi, dan tentunya semakin responsif terhadap kebutuhan yang semakin beragam. Pelayanan yang baik harus cepat, tepat, dapat diandalkan, tidak berbelit-belit, dan tentunya tidak ditunda-tunda. Ketiga, kualitas pelayanan yang baik tentunya harus terus diperbaiki tiada henti. Hal ini berarti bahwa memberikan layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Memberikan pelayanan prima ditunjukkan dengan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Perbaikan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, atau kegiatan benchmark. Jadi gimana teman-teman? Apakah sudah siap memberikan pelayanan yang prima di unit kerja? Salam berakhlak, sampai jumpa di podcast berikutnya.